Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1615 tidak ada apa-apanya. Kalian segerombolan masa ini, kalian ini, hanyalah penyakit bagi keluarga Budo. Hanya pejabat negara yang boleh menyalakan api, dan rakyat tidak boleh menyalakan lampu. Thomaskin mencibir, dan hari ini dia ingin mengatur ulang ketertiban di antara klan aliran Tao di kota Donghai. Kamu tidak boleh menyalakan lampu. Apakah kamu masih ingin menggigit orang? Memang benar kamu membunuh Mixon Zhou, dan memang benar kamu membunuh Fredo Ye. Sebenarnya, apakah menurutmu kota Donghai adalah rumahmu? Kamu ingin melawan siapapun. Sekarang kamu masih ingin membunuh Tuan Muda Zhou. Menurutku kamu sedang mencari kematian. Tidak boleh ada orang sepertimu di kota Donghai ini. Tuan Chen berkata dengan sumpah serapah. Ya, anak ini, jangan pernah tinggal. Tuan Ye merasakan alasan yang sama dan setuju, keluarga Ye sudah lama ingin melakukannya. Begitu kamu salah, bahkan jika kamu adalah Raja Surga, kamu harus berlutut dan memohon belas kasihan. Lalu tunggu apa lagi? Ayo kita balas dendam, untuk kemuliaan tiga keluarga besar kita, bunuh anjing ini dan berjalanlah ke langit. Teddy Zhou meraung, dan semua orang bergegas seperti darah ayam, benar-benar berniat menenggelamkan Thomaskin. Ratusan orang, berdesakan padat, memulai pertempuran, mengintimidasi Thomas di pusat silat Gunung Timur. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah bahwa Thomaskin terlalu kuat, dia meninju dan menjatuhkannya mereka langsung, membuat semua orang tidak dapat bersaing. Beberapa orang harus jatuh ke tanah jika ditendang dengan kaki terbang. Pada saat ini Thomaskin sangat menakutkan, walaupun dia tidak mendekati siapapun, mereka sudah kehilangan puluhan ratus orang berturut-turut, dia masih mempunyai saripati yang sangat kuat. Kekuatan Thomaskin membuat semua orang merasa gemetar, tetapi masih banyak orang, lebih dari 300 orang, satu demi satu, bergegas ke Thomaskin, yang dapat mengalahkan Thomaskin, akan pasti menjadi pahlawan seluruh kota Donghai. Siapa yang tidak ingin terkenal, siapa yang tidak ingin menonjol? Tetapi Thomaskin sangat tidak mudah untuk dihadapi, meskipun orang-orang ini berjuang untuk menyerang, tetapi Thomaskin bergegas dari kiri ke kanan, barisan orang jatuh, dan terdengar teriakan kesakitan dan kewalahan mereka semua. 50 orang, 100 orang, 150 orang, 200 orang. Semakin banyak orang yang terkena serangan dari Thomaskin. Ketika mereka jatuh ke tanah dan menderita sakit parah, mereka menyadari betapa kejamnya Thomaskin. Dia bukan manusia, dia adalah seorang dewa. Thomaskin berjalan-jalan di halaman yang santai. Kecepatannya sangat cepat, dan kekuatannya tak tertandingi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Orang-orang dari tiga keluarga besar dan Gunung Timur di aula itu jatuh satu demi satu. Tubuh mereka dipukuli. Tuan Chen Gunung Timur dan yang lainnya semua tampak ketakutan, mereka tidak menyangka akan berurusan seperti ini dengan Thomaskin, dan pada akhirnya, rakyat mereka jatuh satu persatu. Sepertinya ditundukkan oleh pihak lain. Bagaimana ini mungkin? Ngomong-ngomong, tidak ada yang percaya bahwa Thomaskin mengalahkan seluruh klan aliran Tao kota Donghai yang sejumlah ratusan orang. Thomaskin seperti dewa vitalitas yang tak kenal lelah, di antara telapak tangannya, energi terwujud sepenuhnya. Setiap langkah, setiap gerakan, dan setiap tembakan tampak alami. Ratusan orang akhirnya jatuh. Di kakinya, seluruh balai silat Gunung Timur berantakan, penuh dengan orang yang berjatuhan. Thomaskin menembak Thunderbolt dan hampir setengah dari ratusan orang cacat. Di mata semua orang, hanya ada kepanikan dan keputusasaan. Metode Thomaskin membuat mereka melihat apa yang disebut pembangkit tenaga listrik yang nyata. Di Thomaskin, orang-orang ini bagaikan hanya seekor anjing dan ayam. Yang paling panik adalah Mikah Zhou,
Thomas sedang berjalan ke arahnya saat ini, mata dingin itu penuh dengan niat membunuh. Mikah Zhou menghadapinya. Sekabunnya kelabu seperti kematian, hatinya mulai ketakutan. Dr. Qin, kasihanilah aku. Bab 1616 Permintaan Bibi kedua. Thomas Qin mengernyit, dia sudah mati rasa terhadap Mikah Zhou, tetapi saat ini, di belakangnya muncul seseorang. Dr. Qin, kasihanilah aku. Orang itu bukan orang lain, dia adalah Yiran Zuo. Kepala Zuo, selamatkan aku Kepala Zuo. Kata Mikah Zhou dengan semangat, seperti ada yang menyelamatkan hidupnya. Dia sudah merasa nafasnya sangat sesak, mudah bagi Thomas Qin untuk membunuhnya. Kamu kenal dia, kata Thomas Qin pelan. Dia orang kami, kata Yiran Zuo. Masih meminta belas kasihan Dr. Qin, masalah ini, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada pemimpinnya. Yiran Zuo melirik Mikah Zhou yang terbaring tak bergerak di tanah seperti anjing mati. Dia membenci orang tidak berguna ini. Kalau begitu, aku akan mengampunimu, lain kali, bahkan orang yang punya wewenang pun tidak akan bisa. Kata Thomas Qin dengan dingin. Terima kasih banyak Dr. Qin. Kata Yiran Zuo tampak senang. Terima kasih banyak, Dr. Qin. Terima kasih banyak, Dr. Qin. Kata Mikah Zhou terus-menerus berkata dengan penuh hormat, saat ini Thomas Qin sudah meninggalkan Balai Seni Bela Diri Gunung Timur. Hati Mikah Zhou pun tenang, wajahnya terlihat bengis, dia pasti akan membalas semua ini. Melihat sekumpulan pasukan yang tersisa di sekitarnya, seluruh keluarga Budo di kota-kota Donghai, di mata Thomas Qin, sama sekali tidak berharga. Sekarang mereka mengerti kenapa Thomas Qin begitu, itu mereka, mungkin akan lebih menggila dibandingkan Thomas Qin. Orang yang begitu kuat, di mata mereka, adalah dewa sejati. Untuk kedepannya, di kota-kota Donghai, khawatirnya tidak ada orang yang tidak tahu ketenaran seorang Dr. Qin, tatapan mata Thomas Qin pun akan membuat lainnya gemetaran. Mereka tahu, bukannya Thomas Qin tidak berani untuk membunuh mereka, tetapi meremehkan mereka. Bagi seekor singa, apa tantangannya melawan sekelompok semut? Dr. Qin, baru saja terima kasih banyak, kata Yiran Zuo sambil tersenyum. Jika bukan karena untuk negara, walaupun itu kamu, aku tidak akan segan-segan. Kata Thomas Qin serius. Aku adalah wakil Kapten Komando Naga, dia adalah anggota The Leopard, jika kamu membunuhnya, khawatirnya itu akan sedikit merepotkan. Dr. Qin tidak perlu mengenal orang-orang seperti dia. Ini demi negara, aku pasti akan memberitahu Kapten, dan akan memberinya pelajaran. Kata Yiran Zuo sambil tersenyum pahit. Katakanlah, kapan akan dimulai? Demi negara, aku tidak akan membuat kamu kecewa. Thomas Qin tersenyum, membuat Yiran Zuo menghela nafas lega, khawatir Dr. Qin akan menyalahkan dirinya sendiri. Besok, istirahatlah, kita akan berangkat besok pagi. Kata Yiran Zuo. Baiklah, aku juga akan berberes. Thomas Qin berbalik mengucapkan selamat tinggal kepada Yiran Zuo. Ketika kembali ke rumah, dia menerima telepon dari tante kedua. Thomas, tante kedua ingin meminta tolong sesuatu padamu. Suara Ernie Tang terdengar agak tidak biasa, sepertinya ragu-ragu, sepertinya sakit hati. Thomas Qin dapat merasakannya, meskipun dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Ada masalah apa? Katakan saja, tante kedua. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Kata Thomas Qin, agar tante kedua tidak terbebani, dia tidak akan mengecewakan tante kedua. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Kata Ernie Tang. Aku ada teman, sakitnya parah, dia berada di kota Beijing, kamu sudah bertahun-tahun tidak kontak, kali ini, tiba-tiba dia menghubungiku, tiba-tiba terjadi sesuatu. Aku ingin kamu menggantikan aku menjenguknya, kalau ada imbalan pun tidak akan kurang. Baiklah, karena tante kedua sudah mengatakannya, aku akan pergi ke sana, kebetulan aku juga berencana melakukan perjalanan jauh. Kata Thomas Qin sambil tersenyum, dia pikir ada masalah apa,
Ternyata mengobati seseorang, itu adalah pekerjaannya, dan hal yang dia sukai. Baiklah, aku akan mengirimkan alamatnya padamu, catat baik-baik, lalu pergi cari dia, sampai saatnya tiba akan ada seseorang yang datang menjemputmu. Kata Ernie Tang dengan hati-hati. Tante kedua, apa kamu benar baik-baik saja? Thomas Kin mengernyit, tante kedua tampaknya sangat berhati-hati saat berbicara dengannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tante kedua adalah tantenya sendiri, pasti tidak akan membahayakannya. Ibunya tidak ada, jadi tante kedua adalah kerabatnya. Melihat pesan di ponselnya, Thomas Kin mengangguk, lalu berbalik pulang untuk mengemasi barangnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.